selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Pisces ya di bulan September 2026. Oke, buat para Pisces, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini ya, Pisces 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku, buruan di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Untuk konsultasi dulu juga boleh teman-teman, konsultasi itu gratis tentunya. Oke, kita mulai di kartu yang pertama di sini buat Pisces zodiak terakhir kita pada hari ini ya. Pisces, di kartu yang pertama kita lihat situasi dan kondisi kamu di September. Seharusnya akan lebih baik dibandingkan di Agustus. Akan jauh lebih positif, akan jauh lebih happy, akan jauh lebih ceria. Aku lihat seperti itu ya. Ada kondisi di mana beberapa hal juga akan berjalan dengan lancar, sukses, terutama untuk pekerjaan ataupun untuk usaha. Lalu di kartu yang kedua, ini terkait dengan yang namanya apa ya, kalau aku bisa bilang ya, kayak ini loh teman-teman, faktor penyebab gitu ya yang bisa membuat kondisi kamu tuh jadi nggak enak. Faktor-faktor apa aja yang turut mempengaruhi situasi kamu di bulan September? Salah satunya di sini adalah situasi keuangan. Kalau kondisi keuangan kamu lagi nggak bagus, otomatis itu juga bisa mengurangi kebahagiaan kamu. Yang kedua, kalau kamu lagi ada masalah dengan orang lain, terutama orang terdekatmu, itu juga akan membuat mood kamu jadi nggak baik di September, karena kamu bukan tipe orang yang cuek gitu ya. Kamu orang yang sangat perasa. Dan yang ketiga di sini adalah masalah dengan diri kamu sendiri, ada pada mentalmu. Masalah mental juga bisa menyebabkan kamu kehilangan keceriaan kamu di September. Jadi kalau kamu bisa jaga 3 hal itu, maka seharusnya September kamu akan happy kayak The Sun ini ya. Lalu di kartu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Pisces ini apa ya, kalau aku bisa bilang ya, Pisces ini banyak mencoba untuk kontrol soal uang gitu ya. Dan juga di masa sebelumnya beberapa dari Pisces ada yang posesif juga ya. Pokoknya kamu sangat mengatur, kendali kehidupan berada di tangannya kamu gitu ya. Mungkin untuk kamu yang udah punya pasangan pun atau keluarga pun, kendalinya tuh kamu di keluarga gitu ya. Oke, dan di September ini case-nya masih akan sama gitu, bahwa segala kendali masih ada di kamu. Cuma keposesifan mungkin yang harus dikurangin Pisces ya, apalagi buat Pisces yang sudah memiliki pasangan. Lalu di kartu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Pisces. Harapan Pisces bahwa Pisces ini bisa menjadi seseorang yang selalu happy, memiliki circle yang positif. Harapan kamu juga kamu bisa dikelilingi oleh orang-orang yang baik tentunya, yang positif seperti dirimu, pertemanan yang sehat, circle yang baik lah kayak gitu ya. Dan banyak perayaan-perayaan yang bisa kamu lakukan yang bikin diri kamu juga bahagia kayak gitu. Sedangkan ketakutannya kamu takut banget kalau dikelilingi oleh teman-teman yang toksik atau circle yang toksik. Kamu takut terjadi ketidakharmonisan di dalam hidupmu ataupun di dalam dirimu atau di dalam circle tadi. Kamu takut dikhianati ya. Kamu takut juga kemarahan di dalam dirimu bisa mengaburkan pandangan kamu bahkan terhadap orang yang kamu sayangi sekalipun kayak gitu. Terus di kartu yang kelima, next stepnya gimana kah buat Pisces di bulan September? Next stepnya kalau aku lihat di sini ya, memang terkadang selain posesif, kamu juga akan jauh lebih agresif, terkadang di luar kendali dan emosi juga. Entah kenapa kamu emosimu gampang naik di bulan September nanti ya. Apakah jadi gampang nangis, gampang marah, gampang ngambek gitu ya. Pokoknya ujung-ujungnya ya kendalikan emosimu Pisces ya, karena kamu itu bisa saja nanti melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Namanya juga orang lagi emosi, sulit kontrol emosi, bisa melakukan apa saja ya kan, kayak gitu.
Ya, beberapa zodiak aku lihat entah kenapa di September itu agak panas, termasuk kamu ya. Seorang Pisces pun bisa panas ya. Tapi kok Pisces itu lebih kepada air matanya yang keluar ya. Terus di kartu yang ke 6, kalau untuk kondisi keuangan Kak kuat, bagus. Ada kartu strength. Kondisi keuangan kamu bagus, kuat sih. Ya, karena kamu juga fokus nih dalam kerjaan, fokus dalam bisnis, fokus. Jadi istilahnya tidak ada yang mengecewakan kalau soal keuangan lah gitu. Next di kartu yang ke-7 soal love life, percintaan. Terkadang kamu merasa bahwa kok aku berjuang sendiri ya di dalam hubungan ini. Ini buat yang punya hubungan ya. Kok aku yang capek sendiri ya. Kok kenapa hanya aku sih yang harus menghadapi semua masalah atau semua omongan dari orang, kok hanya aku yang terima kayak gitu ya. Kok pasangan aku tidak, kok kesannya kayak hanya aku yang berjuang ya. Terkadang timbul rasa tidak percaya terhadap orang yang dicintai oleh Pisces gitu, karena Pisces merasa sendiri dalam perjuangannya. Dan itu kalau yang couple. Kalau yang single Kak, kalau yang single tidak mudah percaya terhadap kehadiran orang baru sekalipun. Ya, kamu sulit untuk mempercayai kehadiran orang baru gitu. Trust issue Kak. Bisa soal-soal asmara ini bisa jadi teman-teman ya. Lalu di kartu yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di bulan September? Salah satunya di sini adalah untuk meninggalkan hal-hal yang memang kamu rasa ini tuh udah nggak worth it dipertahankan, atau ini tuh udah gagal, atau ini tuh ya udah nggak bisa terselamatkan lagi. Tinggalkan hal-hal yang memang sekiranya sulit buat di up gitu, buat dipulihkan, buat diperbaiki. Itu aja sih Pisces. Karena kalau udah dirasa nggak worth it ya buat apa gitu dipertahankan atau diperjuangkan. Jadi best actionnya tinggalkan hal-hal yang membuat kecewa, yang membuat kamu bisa jatuh, hal-hal yang kamu rasa udah gagal dari awal, dan atau ini pun seharusnya sudah selesai dari awal Kak, kayak gitu. Terus di kartu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak di September? Outcome-nya sih aku melihat terkadang ya namanya Pisces ya, terkadang masih aja kamu tuh kayak ya emosi, tertekan perasaan kamu sendiri, tertekan oleh perasaan kamu sendiri. Terus juga ada rasa ingin marah tapi lelah buat marah-marah itu juga, jadi hanya di dalam hati kesel-keselnya gitu ya. Beberapa masalah hadir, tapi solusi juga hadir buat kamu. Jadi seharusnya sih, kalau kataku sih seharusnya masih bisa bersyukur. Apalagi keuangan kamu ini berjalan dengan baik ya, bagus banget keuangan kamu di September, kuat banget. Lalu di kartu yang ke-10, secara general kondisi Pisces gimana Kak di September? Banyak hal yang kamu perjuangkan dengan penuh ketegasan dan keberanian, dan kamu benar-benar kayak orang yang meletakkan dirimu setinggi-tingginya lah kayak gitu, dan gak diganggu atau diremehkan sama orang lain. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat para Pisces di September 2026. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa take time gitu ya atas dirimu sendiri, ambil waktu untuk diri sendiri biar kamu tuh bisa kayak menenangkan dirimu, cari waktu untuk me time lah gitu, agar kamu juga bisa mendapatkan pencerahan atau jawaban-jawaban yang hadir atas pertanyaan-pertanyaan di kepalamu selama ini tentang dirimu terutama. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan segala sesuatu dalam kehidupan ini lalui dengan penuh kebijaksanaan dalam setiap tangga kehidupan kamu, dan ada sifat kekanak-kanakan lagi di sini Pisces. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan jangan biarkan fokusmu hilang ya atas sesuatu yang lama jika sesuatu yang baru telah kamu dapatkan, seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya. Di September energi paling kuat ada dari Virgo, Libra, Cancer, ada Leo juga. Itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.